عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astawdi'uka ma 'allamtani فَقُلْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ فَلَا تُنْسِنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang kami hormati bersama, yang kami ta'zimi, para asatidzah, para alim ulama yang telah hadir bersama kita, yang dimana keberadaan mereka ini amat membawa berkah bagi kehidupan kita. Yang kami muliakan kepala desa, aparat pemerintahan, sepuh-sepuh kampung, tokoh masyarakat, yang mungkin kami menyebutkan nama mereka satu persatu, namun hal tersebut ditambah melambangkan rasa kurang hormat kami, tetapi hal tersebut menunjukkan akan kekurangan kami yang kami mohon maaf sebesar-besar atasnya. Dan antum semua walaupun tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah nama antum yang hadir di majelis sudah dibanggakan dan disebutkan oleh Zat yang Maha Mulia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa ghasyiyat 'alaihim ar-rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai kaum yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah dengar orang yang baca Quran tadi, telah dibacakan kepada kita ayat Al-Quran, dan kita pun ikut mendengarkan bersama. Mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar dapat ganjaran yang sesuai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mengkaji isi daripada kandungan ayat Al-Quran tersebut, dan insya Allah kita sama-sama mengkaji tentang apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kabar-kabar dan hikmah daripada Isra wal Mi'raj tersebut. Inna ghasyiyat 'alaihim ar-rahmah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelimuti mereka dengan rahmat. Maka di antara tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghadiri majlis-majlis ilmu, menghadiri kegiatan agamaan di masjid, maka kita seakan-akan mendapatkan ketenangan yang tidak kita dapatkan di mana pun, mendapatkan kelegaan hati yang tidak kita bisa dapatkan dalam acara apapun. Itu adalah petanda datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan wa haffadhumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Mengingat kehadiran para malaikat
di antara kita memang adalah sesuatu yang lain, tak nyata, tak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi kalau Nabi yang mengatakan, tentulah hal tersebut benar. Dan keberadaan malaikat di antara kita itu akan membawakan rahmat. Karena apa? Karena para malaikat ketika dia hadir di sekitar manusia dan senang dengan perbuatan manusia tersebut, maka ia akan memohon istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya para malaikat itu selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka hamba yang dimuliakan Allah. Maka tak heran kalau kita sering hadir majlis, sering mendengarkan majlis-majlis ilmu, sering menghidupkan ajar agama, kita diberikan ketentraman hidup, dimudahkan urusannya. Yang kaya hartanya berkah, yang miskin bisa sabar dengan kemiskinannya dan tak pernah susah dengan kemiskinannya. Kenapa hal tersebut? Karena ada keberkahan-keberkahan daripada para malaikat yang selalu mendoakan mereka, dan keberkahan rahmat Allah yang menyelimuti mereka setiap mereka hadir dalam acara tersebut. Dan kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, wa dzakarahumullah fi man 'indahu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama mereka di sisinya, dan nama tersebut disebutkan di depan para malaikatnya. Sehingga walaupun seperti Al-Fajr yang punya banyak dosa ini tadi, yang tak telah kemuliaan pada diri Al-Fajr, tak sempat menyebut nama antum satu persatu, namun Allah yang akan menyebut nama antum satu persatu, karena Allah Maha melihat dan juga Maha mengetahui. Insya Allah kita digolongkan orang-orang yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian dalam munasabah yang penuh berkah ini, yaitu munasabah sebuah momen mengingat akan kejadian yang luar biasa, mengingat akan kejadian yang membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemahamampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuktikan kemampuan Allah tidak ada batasnya, dan juga menunjukkan akan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita adalah Nabi yang terbaik. Dengan berkat hal itu, kita pun dijadikan umat yang terbaik. Sehingga Allah mengisyaratkan kepada hal tersebut. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Al-ayat. Kalian wahai umat Muhammad adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia-manusia, umat-umat Nabi terdahulu. Dengan sebab siapa? Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian apa yang membuktikan hal tersebut? Kejadian Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan yang disediakan oleh malaikat yang bernama Buraq, mulai daripada Masjidil Haram sampai kepada Masjidil Aqsa. Kemudian ada namanya kejadian Al-Mi'raj. Mi'raj diambil dari kata-kata araja, ya'ruju, urujan, yang artinya adalah naik. Yang dimaksud dari sini adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan, mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar, lambang-lambang agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang bertakwa, dan ketakwaan tersebut adalah ketakwaan hati. Karena amalia hamba terbagi menjadi dua. Ada amalia zahir yang dilakukan anggota badan yang zahir. Ada amalia batin, yaitu yang dilakukan oleh hati, dan ini yang paling afdal. Karena keimanan adalah amalia hati. Dan ada kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah kejadian yang membuktikan keimanan kita. Maka hal ini selaras dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuru ala
Allahi la'allakum tuflihun, kata Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kau akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dan kita sekarang sedang mengingat nikmat yang luar biasa diberikan Allah, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, di mana Allah menyebutkan wa dzikruhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka wahai Muhammad, ingatkan mereka dengan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat-nikmatnya. Dan alhamdulillah kita sekarang pada munasabah momen mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan, dianugerahkan Allah dengan kejadian yang luar biasa, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Hari ini kejadian Isra wal Mi'raj ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, dengan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada waktu malam hari, yang dimana perjalanan tersebut dimulai daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang dimana Masjidil Aqsa ini adalah daerah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberkati Masjidil Aqsa dengan banyaknya tanaman-tanaman buah-buahan yang subur, diberkati dengan sungai-sungai yang indah, dan diberkati dengan banyaknya para anbiya yang dikuburkan di situ. Karena tanah Masjidil Aqsa dinamakan juga Al-Ardhul Muqaddas, atau dinamakan juga Baitul Muqaddas. Kenapa? Karena di dalam tanah tersebut banyak dikuburkan jasad para anbiya. Karena pada masa awal anbiya Nabi Israil, Bani Israil, mereka dimakamkan setiap mereka wafat di negeri mereka, yaitu tanah Palestina yang sekarang dikenal dengan daerah Masjidil Aqsa. Hal ini sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Kemudian Allah mengatakan, "Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina," agar kami bisa memperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha melihat dan Zat yang Maha mendengar. Di sini Syekh Muhammad Al-Mutawalli Al-Sha'rawi, beliau menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan kata-kata As-Sami' Al-Basir, yang Maha melihat dan Maha mendengar. Padahal kejadian ini adalah kejadian yang pasti Allah melihat dan mendengarnya. Tapi Allah masih menegaskan di akhir ayat tersebut dengan firman-Nya As-Sami' Al-Basir. Di sini beliau mengatakan hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terjadi pada hamba-Nya. Allah Maha mendengar apa yang terjadi pada hamba-Nya. Wabil khusus yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tahu betul penderitaan beliau yang ada di tahun tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa musibah di tahun tersebut. Di tahun terjadinya Isra wal Mi'raj, Nabi kita telah ditinggal oleh dua orang yang sangat memberikan bantuan luar biasa bagi perjuangan dakwah beliau. Itu wafatnya paman beliau tercinta Abu Thalib. Yang kedua, tidak lama dari itu wafatnya istri beliau tercinta yang bernama As-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena sebab inilah Nabi Muhammad SAW merasakan kesedihan. Beliau sebagai manusia biasa bisa bersedih sebagaimana manusia.
Dan kemudian juga terjadi gangguan yang makin meningkat. Dan kemudian di situ Allah mengatakan asra bi 'abdihi. Allah tidak mengatakan sara Muhammadun lailan, tapi Allah mengatakan asra bi 'abdihi. Dan artinya Allah memperjalankan hambanya. Bukan Nabi Muhammad berjalan dengan sendirinya, tapi Allah yang memperjalankan. Sehingga kalau ini adalah Allah yang memperjalankan, berarti pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini nasihat bagi kita, jangan kita ketika melihat apa yang ditentukan Allah, apa yang diajarkan Allah, mentang-mentang tak sesuai dengan akal pikiran kita, langsung kita tolak. Kenapa? Karena kita anggap itu tidak masuk akal. Karena kalau kita berpikir seperti ini, seakan-akan kita mengukur Allah, kemampuan Allah itu seperti kemampuan kita. Dan ini jelas salah. Inilah yang terjadi kepada orang-orang kafir. Inilah yang terjadi kepada orang-orang kafir Quraisy yang membantah kejadian Isra wal Mi'raj tersebut. Ada disebutkan di dalam banyak hadis ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kejadian Isra wal Mi'raj ini di hadapan orang-orang kafir, maka ketika itu mereka mengatakan, "Nadribu ilaiha akbad al-ibli syahran wa tad'i annaka ataitaha lailan." Mereka menolak Nabi, mereka menyindir Nabi. Mereka katakan, "Ya Muhammad, macam mana kau ni?" Kalau bahasa kita ini, "Muhammad, kau ni macam mana? Betul-betul bodoh percaya kau ni. Kau datang, kau mengaku mendatangi Masjid Al-Aqsa yang jauh luar biasa itu dalam waktu satu malam. Sedangkan kami," kata mereka, "nak menuju Masjid Al-Aqsa, kami memacu onta-onta kami yang terkuat, yang tercepat, kami pacu dengan sedemikian rupa. Ternyata masih membutuhkan waktu 1 bulan. Sedangkan kau cukup 1 malam. Ini benar atau enggak? Kebohongan atau enggak dapat cerita ini? Ini sesuatu yang tidak masuk akal." Seakan-akan seperti itulah bahasa itu. Kenapa mereka mengatakan hal ini? Karena mereka orang kafir yang mempertahankan akal pikiran mereka daripada kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita lihat apa yang terjadi pada sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana beliau ini adalah seorang sahabat yang memiliki keimanan di atas rata-rata manusia. Di mana sebuah riwayat dikatakan mengusina imanul Abi Bakr bi iman ahlul ardi kulliha wa wajaha imanul Abi Bakr. Kalau seandainya keimanan Abu Bakar ditimbang dengan keimanan manusia seluruh dunia, maka jelas iman Abu Bakar lebih berat daripada iman manusia seluruhnya. Maka ketika hal tersebut sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong menyampaikan hal tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar dengan harapan bisa membuat Sayyidina Abu Bakar ragu akan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika itu ada yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, ini menunjukkan kekuatan iman beliau, di mana beliau lebih mempertimbangkan Allah daripada hasil itu akal pikirannya. Beliau lebih tunduk kepada Allah daripada akal pikirannya yang terbatas. Apa yang beliau katakan, kalau seandainya Muhammad yang mengatakan itu, maka sungguh aku percaya dan yakin itu adalah benar. من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح ومغلوب الفاتح بما سبق وصل الحق بالحق
والهادي الى صراطك المستقيم على اله وصحبه وسلم من الدار العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ونستغفرك من قول بالعمل ونستغفرك من قول بالعمل ونستغفرك من بالعمل. وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.